Oke, sebelum kita mulai, saya akan menghidupkan screencast key dulu. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang saya ketik di keyboard dan apa yang saya klik pada mouse. Saya install dulu add-on-nya. Saya sudah mendownloadnya tadi. Cara installnya di sini, add-on, install. Kita cari di mana lokasi kita menyimpannya. Cari di sini. Screencast key ini kita centang. Udah, save preference. Kita hidupkan dulu di sini. Screencast key. Oke. Kemudian kita atur dulu. Nah, dia baru terlihat di sini. Kita bisa atur posisinya ya, biar nggak mengganggu. Kemudian font size-nya coba 18, kurang besar. Oh ya, oke. Teman-teman langsung kita mulai saja. Di sini saya akan jelaskan dulu cara edit objek di Blender ya. Nah, kita sekarang berada di object mode. Kalau mau mengubah objek kita atau mau mengeditnya, kita harus masuk dulu ke edit mode di sini. Atau teman-teman bisa select ininya, kemudian tekan tab pada keyboard. Dia akan masuk ke edit mode. Kemudian dia akan ada pilihan, 3 pilihan di sini, ada vertex, ada edge, ada face ya. Vertex titik, kalau edge adalah garis, kalau face permukaan. Ini mirip seperti di software 3D Max ya. Sementara kalau di SketchUp kita cuma ada 2, face dan edge. Oke. Kemudian di SketchUp atau software-software lain, AutoCAD dan lain-lain ada snap ya. Jadi kita bisa memindahkan objek dan menempelkannya di titik-titik endpoint yang ada di objek ini. Di Blender juga ada. Saya lebih senang pakai ke vertex. Di sini saya ganti ke vertex. Saya copy objek ini. Kalau mau kita hidupkan di sini magnetnya, stepnya. Kemudian kita bisa pindahkan ini dengan cara ketik G di keyboard, grab ya. Kalau di SketchUp move ini ya. G, kita arahkan di sini. Snap, dia akan snap di sini. Oke. Tapi saya lebih suka ini, saya matikan snapnya. Kemudian ini kalau kita mau dekatkan ke snap ini, kita G lagi. Kalau sudah kita arahkan kursor kita ke pojok sini, tekan Ctrl di keyboard. Nah, baru snapnya akan muncul. Kita tekan Ctrl. Ya. Kalau mau memindahkan ujung sini ke ujung sini, teman-teman harus mendekatkan ini terlebih dahulu ke sini. Baru kita pindahkan ke sini, tekan G lagi, tekan Ctrl. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan membuat alasnya dulu ya, lantai. Ini kita hapus dulu objek cube ini. Oh iya, saya lupa. Kita atur dulu unitnya. Di sini di tab scene properties unit, kita ganti lengthnya jadi cm ya, supaya sama dengan SketchUp ya. Saya SketchUp pakai cm juga. Kemudian saya bikin alas di sini. Cara membuat objek baru, teman-teman bisa di sini add mesh. Saya akan membuat plane ya di sini, plane. Atau teman-teman bisa pakai keyboard shortcutnya, klik shift plus A di keyboard, mesh plane. Jika kita membuat ini, ukurannya otomatis kita lihat di sini, ketik N di keyboard ya, untuk mengeluarkan tab ini. Item di sini kita lihat dimensinya 2 meter kali 2 meter ya. Coba kita ganti jadi diameter 300 kali 300. Kemudian saya akan kasih ketebalan dia dengan cara di extrude.
teman-teman bisa masuk ke edit mode, tekan tab di keyboard, kemudian tekan E untuk extrude. E, tarik ke bawah saja, masukkan angkanya 10. Kalau dia ke atas, tekan minus saja ya. Minus dia akan ke bawah, enter. Kemudian saya akan membuat dinding ya di sini. Saya akan copy aja objek ini. Cara copy objek, tekan Shift D di keyboard, Shift plus D. Kemudian kita gerakan seperti ini. Skip saja dulu. Ini sudah tercopy ya. Kemudian kita pindahkan dengan move tool ini. Tarik ke sini. Kemudian kita rotate. R, rotate menggunakan tools ini ya. Kita bisa klik di sini rotate. Ini ada sumbu-sumbunya. Kalau kita mau ke sumbu Y, kita di sini masukkan 90. Kemudian kita move ini ke sini ya. Oke, tombol move ini atau tekan G di keyboard, G, arahkan ke sini, tekan kontrol. Arahkan ke sini dulu, dekat sini. Kemudian kita G lagi. Nah, seperti ini. Kita akan move lagi ke bawah sedikit ya, supaya nanti nggak tembus. Oke, kemudian ini kita copy lagi. D, Shift D. Kita rotate. Rotate shortcutnya R ya. R. Kalau mau kita snap di sumbu Z, tekan Z saja. Masukkan angkanya 90. Kemudian kita pindahkan ke sini. Move, tekan G ya di keyboard, kemudian tekan kontrol supaya dia snap. Oke, dinding kita sudah jadi. Sekarang kita akan membuat furniture-nya ya, berupa meja TV. Saya akan membuat dari objek dasar cube. Tekan Shift A di keyboard, S, cube. Ini kita bisa atur, tekan N untuk dimensinya. Ini tebalnya 40 cm kita buat. Kemudian panjangnya 140. Tingginya saya buat 30. Kemudian kita tarik ke atas nih ya, supaya dia berada di atas lantai. Tarik ke sini. Di-snapkan saja ke sini ya. Oke. Kemudian saya akan bevel ini ya. Edge-nya ya. Kita masuk ke edit mode, tekan tab di keyboard. Kemudian di sini pilih edge. Kita pilih edge yang ini. Kemudian untuk edge yang ini kita masuk ke wireframe dulu, tekan Z di keyboard, Z, kemudian wireframe supaya semua garisnya kelihatan ya di sini. Jadi kerangka-kerangka. Kalau sudah, untuk bevel kita bisa pakai shortcut Ctrl B di keyboard. Kita tarik aja, kita gerak. Sebelumnya ini kurang rapi ya bevel kita. Untuk merapikannya kita bisa klik di objek ini dulu, kemudian tekan Ctrl A, kemudian scale. Jadi transformnya kita atur dulu ya. Kemudian kita masuk ke edit mode lagi, tekan tab, tekan Ctrl B lagi untuk bevel. Nah, dia sudah bagus di sini. Kemudian kita gerakkan scroll tengah kita scroll supaya dia tambah halus ya. Kalau sudah dirasa cukup, klik saja. Kemudian saya akan melubangi bagian depan sini. Sebelumnya saya offset dulu ya. Tekan edit mode, terus kita pilih face, kita select face ini. Kalau di SketchUp atau di AutoCAD dia namanya offset, kalau di Blender namanya insert. Tekan I di keyboard, I. Nah ya, masukkan angkanya 2 cm. Enter saja. Kemudian kita extrude ke dalam ya, tekan E di keyboard. Masukkan angka 38. Kalau dia malah ke depan, tekan minus saja. Ya. Oke.
Kemudian saya akan membagi ruangan ini jadi 3 ya. Saya akan menggunakan yang namanya loop cut. Dalam edit mode, kita tekan Ctrl R, kemudian tekan gerakan scroll kita. Nah, dia akan bertambah ya. Saya akan membaginya 3 jadi supaya ada ya. Jadi garisnya ada 2 ya. Klik saja kalau sudah. Escape. Kemudian kita move sedikit di sini 2 cm. Ya. Kemudian kita lakukan lagi loop cut, Ctrl R, tarik ke sini. Kita masukkan angkanya 2 minus yang ini juga 2 minus. Kalau sudah kita extrude ini ya. Kita select dulu di sini, face, klik ini, masalah. Kalau mau unselect, klik aja shift ya, shift di keyboard, kemudian pilih yang kita mau unselect, kemudian tekan di keyboard untuk extrude, kemudian kita snapkan ke sini. Ya, dia sudah terbagi menjadi 3 ruangan ya. Kemudian saya akan membuat pintu di sini dan di sini ya. Di tengah ini akan saya biarkan tanpa pintu. Untuk membuat pintu, saya akan menggunakan face yang ada di belakang sini saja. Saya akan copy. Caranya Shift D ya, masuk ke edit mode, Shift D, lepas dulu, dia sudah tercopy, kemudian kita akan pisahkan ini dengan cara tekan P di keyboard, Paired by Selection. Nanti sudah terpisah ya. Tinggal kita tarik di sini, pakai ini, Move Tool, tarik di sini yang sumbu merah ini, snapkan di sini. Kemudian saya akan potong di sini ya, menggunakan knife, masuk ke edit mode, klik knife, coba saya pilih yang ini, bisect, tarik aja ke atas, tekan kontrol biar dia lurus ya. Oke, dia sudah terpisah ya. Ini saya hapus saja, tekan X, delete, paste. Nah, dia sudah ini. Kemudian kita dia belum rata ya di sini, masih ini, kita atur dulu, tekan tab, pilih vertex di sini, selection dulu, kita select vertex yang di atas, tekan move, kita geser, kita snapkan ke sini. Yang ini juga. Nah, dia sudah pas. Kalau ininya apa namanya nih? Di sini adanya di sini ya. Harusnya kan ada di tengah sini kan. Kita klik kanan saja. Set origin, originnya kita set origin to geometry. Kemudian saya akan insert dulu ya supaya di sini ada di keliling ini ada space ya untuk biar terlihat realistis ya, nggak rata seperti ini. Masuk ke edit mode, pilih face yang di sini, kita insert berapa? 4 mili, titik 4 saja, ketik di keyboard, enter ya. Kemudian kita lihat dari depan dulu. Untuk merubah view kita bisa tekan tanda petik yang ada di keyboard kita ya, yang di samping kiri angka 1, titik itu. Nah, ini kita bisa lihat dari berbagai arah ya. Coba saya lihat dari depan sini, atau dari left. Nah, dari sini ya. Kalau di SketchUp ini namanya parallel projection ya. Apa namanya? Jadi view-nya 2 dimensi bukan 3 dimensi. Kita klik angka 5 saja di keyboard untuk merubahnya menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan hapus dulu kelilingnya ini. Tekan tab di keyboard, kemudian select all. Semua face-nya kita select dengan klik A di keyboard, A. Kemudian kita unselect bagian tengah ini, tekan shift di keyboard, kemudian klik di sini. Ya. Coba saya hapus dulu ya. Coba saya hapus face. Nah, dia akan terhapus ya. Kemudian ini
Coba saya extrude, masuk ke edit mode, select face-nya, tekan E di keyboard, masukkan angkanya 2 minus biar dia ke dalam ya. Klik. Oke, dia sudah mempunyai ketebalan 2 cm. Kemudian saya akan di sini cowok sedikit untuk membuka laci ini ya, karena kita tanpa handle. Masuk ke edit mode, tekan Ctrl R di sini ya. Sebelumnya saya mau klik di sini dulu, tekan tanda pagar, tanda garis miring di keyboard kita ya, yang di samping kiri shift itu. Nah, untuk seperti ini supaya yang lain terhide ya, supaya kita gampang mengeditnya. Nah, Ctrl R ini, klik di sini, mungkin saya geser ke sini 5 cm atau 4 cm, 4 ya. Saya bikin lagi, Ctrl R, tarik ke sini dulu, tarik ke sini 8 minus ya. Kalau sudah coba kita extrude ya face ini, kita extrude ke bawah, tekan angkanya 3 cm atau 2 cm ya. Tapi ini masih ada ya face-nya, kita akali saja ya, kita hapus dulu face yang ini, X delete face, ini juga face. Kemudian kita pilih edge-nya, kita hapus saja ini edge, hapus lagi. Kemudian ini masih bolong ya. Nah, ini belum sempurna nih di sini. Ya, atur dulu. Kemudian kita akan lihat dia dari atas, tekan 7 di keyboard. Kemudian masuk ke wireframe, Z wireframe. Kita pilih di sini bagian depannya pakai ini, select tool, select box. Kita pilih sini. Jadi bagian depannya terseleksi. Kemudian untuk membuat face di sini tekan F. Dia akan buat face-nya. Bagian belakang juga kita lakukan hal yang sama di sini. Tekan F. Kalau sudah, ini saya akan edit sedikit di sini. Kita pilih 2 edge yang ini, kemudian scale, kita snapkan ke sumbu Y. Kira-kira aja ya. Oke, kalau sudah kita tekan lagi garis miring. Ya, oke. Pintu kita sudah jadi ya. Kemudian kita copy pintu ini ke sini. Shift D. Lepas dulu saja, tarik. Kemudian kita mirror. Mirror shortcutnya adalah Ctrl M. Kemudian coba kita snapkan ke sumbu Y. Ya. Oke. Kita tarik ke sini, kita snapkan ke sini ya. Coba kita lihat. Oh, yang ini belum sama ternyata. Coba kita snapkan ke sini. Kita geser ke sini 4 mili, titik 4. Ya. Tiang yang ini kita geser saja ya. Masuk ke tab edit mode, kemudian select ini. Kemudian kita move. Kita geser saja ke sini. Kita geser keluar dulu, kemudian kita geser ke dalam lagi, snapkan ke sini. Kemudian kita geser 4 mili. 4 ya. Oke. Ya sudah jadi. Kalau sudah, kita akan membuat kakinya ya. Ini kita move dulu ke atas semuanya. Tarik ke atas, masukkan angka 10. Ya. Nah, masuk ke top view dulu, tekan 7 di keyboard. Masuk ke wireframe. Saya akan membuat kotak dulu di sini.
saya arahkan kursor saya nih, kursor ini saya arahkan ke sini, kursor ini ya, supaya objek yang kita buat berada di sini. Kemudian Shift A, mesh plane. Kita atur aja di sini dimensinya, coba 5 cm kali 5, kurang besar ya, 8. Kalau sudah, kita extrude saja 2 cm ya. Kemudian kita pindahkan ini ke bawah ya, ke move tool, tarik di sini, kemudian kita snapkan di sini. Kemudian kita ke top view lagi, kita ke wireframe, kita buat kakinya dengan silinder, Shift A, mesh silinder, kita scale saja ya, mesh kita tarik saja, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tarik ke bawah, kita snapkan di sini. Kemudian masuk ke edit mode, wireframe, kita select bagian bawahnya semua. Kemudian kita tarik dia ke bawah, kita snapkan di sini supaya dia di atas lantai. Ya. Kemudian kita akan scale bagian bawah ini ya, scale. Oke. Kemudian ini kan masih belum halus ya, kita haluskan dulu, klik kanan saja, set smooth. Kemudian biar face-nya bagus di sini, biar teksturnya gampang nanti, kita sembunyikan dulu. Kita masuk ke ini, gambar kunci pas ini, modifier properties, add modifier, kita pilih edge split, nah, dia akan bagus. Kemudian kita select ini, dua-duanya, kita akan copy dia, tekan Shift D, taruh di sini. Kemudian ini kita pilih juga, tekan Shift D, kita taruh di sini. Sudah jadi ya. Objek kita sekarang sudah jadi. Sekarang saya akan pindahkan dia agak dekat dinding. Tekan 7, masuk ke wireframe. Kita pilih, kita tarik saja ke sini ya, kira-kira ini. Oke. Kemudian kita atur kamera ya. Sekarang di sini sudah ada kamera, coba kita tekan angka 0 di keyboard, coba. Nah, ini kamera kita, view kamera kita. Kalau kita mau mengaturnya, bisa klik di sini, view. Nah, ini kita bisa centang kamera to view. Kemudian kita select objek ini, kita dekatkan. Kita atur dia. Akan seperti ini ya. Nah, kemudian resolusinya ini saya atur dulu supaya dia square ya, biar nguploadnya juga enak kalau buat di Instagram atau di WhatsApp. Kita masuk ke sini, render properties, sini output properties. Di sini biasanya saya pakai 1024 kali 1024 ya. Kemudian kita atur lagi di sini, select kamera kita dulu, centang kamera to view, kita atur. Nanti bisa kita atur lagi ya, ini untuk awalan saja di sini. Nah, cek dulu. Kemudian kita akan membuat material ya, membuat material ini. Yang pertama kita buat material kayu dulu di sini. Saya biasa pakai tekstur Taco HPL ya, biar realistik ya, biar sesuai gitu. Biasanya kita kan pakai Taco ya. Caranya teman-teman bisa download di website resminya taco.co.id.
Ini pilih laminates. Nah, di sini di search kode yang kita inginkan. Saya coba pakai 217 di sini. Nah, ini Brilliantic. Klik. Kemudian kita download di sini. Yang masukkan ke desktop sini ya. Kalau sudah, kita select objek meja kita ini. Saya akan membagi 3D viewport ini ya. Klik di sini sampai dia terlihat tanda plus, kemudian klik, tahan, tarik ke kiri. Oke, lepas. Kemudian di sini 3D viewportnya saya ganti menjadi shader editor. Ini kita geser saja. Kemudian kita masuk ke material properties. Ini masih kosong materialnya ya. Kita bikin baru di sini, new material. Kita namakan di sini HPL. Nah, ini material dasarnya adalah Principal BSDF. Sekarang kita akan menambahkan tekstur di material ini ya. Tekan Shift A saja, Shift A, tekstur, image texture. Kemudian kita sambungkan color di image texture ini ke base color pada Principal BSDF. Kemudian kita cari teksturnya di mana kita simpan tadi. Kita bisa lihat di sini preview. Ini sudah terlihat ya. Untuk menambahkan sedikit glossy di sini, sedikit mengkilap, kita kurangi roughness-nya jadi 0,4 ya. Cukupnya saja karena ini material standar ya, HPL. Dia nggak perlu ada bump, nggak perlu ada normal map, nggak perlu ada displacement, cuma ada glossy sedikit saja. Kemudian kita bisa lihat di sini materialnya dengan cara Z material preview. Sudah langsung ya teraplikasikan di objek ini. Kita bisa mengaturnya dengan cara masuk ke tab edit mode dengan cara tab. Kita select all. Kita unwrap dengan tekan U di keyboard, kemudian Smart UV Project. Oke. Kalau sudah, kita akan samakan semua material ini dengan material HPL ya. Kita select, kita masuk dari depan dulu, dari sini. Wireframe, kita select semua. Kemudian pintu ini juga. Kemudian terakhir kita klik objek yang sudah ada materialnya, yang kita ingin samakan. Tekan Shift, klik. Kemudian tekan Ctrl L di keyboard, link material. Dia akan berubah ya. Coba kita atur lagi, tekan Tab. Klik all. Smart UV Project. Oh, dia kurang bagus ya. Saya akan pilih dua objek ini saja. Unwrap View Projection. Nah, ini lebih baik. Kalau mau ke view kamera, tekan 0 di keyboard ya. Kalau mau melihat ini sudah terang apa belum, pencahayaannya kita bisa masuk Z, render. Udah lumayan ya, karena udah ada satu cahaya di situ, point light. Kemudian kita ganti dulu di sini. Engine rendernya masih EV ternyata. Kita ganti dulu dengan Cycles. Nah, dia lebih baik ya. Cycles ini bagi saya lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk menghasilkan sesuatu yang realistik dibandingkan dengan V-Ray ya. Mungkin untuk pemula agak susah, untuk belajar V-Ray itu agak lama.
Kalau untuk belajar Cycles insya Allah cepat ya, cepat mudah dipahami.